Perjalanan Pendidikan Nasional. Pendidikan di Indonesia telah ada sejak sebelum kemerdekaan. Namun pada saat itu, tidak semua orang dapat mengenyam pendidikan dengan mudah. Pendidikan saat itu didasarkan pada golongan penduduk, menurut kelas sosial atau keturunan, serta golongan kebangsaan yang berlaku. Pembelajaran pada saat itu hanya sebatas menulis, membaca dan menghitung, dan hanya untuk mendidik calon pegawai dan mendukung usaha dagang oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang memimpikan perubahan dalam pendidikan. Ki Hajar Dewantara meninggalkan lapangan politik dan memasuki lapangan pendidikan untuk memperjuangkan kemerdekaan rakyat. Pada tahun 1921, beliau memulai dari sekolah Adidharma yang didirikan oleh kakaknya Raden Mas Suryo Pranoto. Pada tahun 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan organisasi yaitu Taman Siswa. Taman Siswa menjadi gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan pendidikan Indonesia. Terdapat banyak sekali pemikiran-pemikiran beliau untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Tut Wuri Handayani yang menjadi semboyan resmi dari implementasi sistem pendidikan nasional yang digunakan sampai saat ini merupakan gagasan beliau. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan akan memerdekakan manusia dari aspek kehidupan. Melalui pendidikan, manusia dididik agar memiliki otonomi berpikir dan mengambil keputusan. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara pada dasarnya tidak harus memaksa, tidak juga membiarkan anak berkembang bebas tanpa arah. Tetapi pendidikan adalah menuntun tumbuh kembang anak sesuai kodratnya masing-masing. Pendidikan adalah prinsip kemerdekaan yang mengajarkan anak bahwa kebebasan dalam berpikir, berinovasi, berkreasi dan mencoba adalah hak anak dalam mengimplementasikan segala ilmu yang mereka miliki. Ki Hajar Dewantara dalam pidato penerimaan gelar Dr. Honoris Causa dari UGM pada tahun 1956 menjelaskan bahwa pendidik dalam menuntun kodrat anak didik diibaratkan seperti petani dan tanaman. Anak-anak itu bagaikan benih padi yang ditanam dan dirawat petani. Mereka akan tumbuh sesuai dengan kodrat tanaman padi, bukan tumbuh menjadi tanaman jagung. Sebagai pendidik juga harusnya seperti itu, menuntun peserta didik sesuai dengan kodratnya, potensi, minat, kemampuannya masing-masing. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Demokratik pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut diadaptasi dan diimplementasikan pada kurikulum saat ini, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Kemandirian. Kata itu adalah kunci pada konsep Merdeka Belajar. Konsep Merdeka Belajar yang diperkenalkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nadiem Anwar Makarim, berdasarkan dari filosofi Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Semboyan yang selalu digaungkan adalah Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tut Wuri Handayani.
ing ngarsa sung tulodo, guru itu memberikan teladan ketika di depan. Mangun karso, ketika di tengah, guru membangkitkan semangat. Tuturi handayani, ketika di belakang mendorong muridnya. Mendorong dari belakang supaya muridnya ini mandiri atau independen. Dengan kata lain, merdeka. Kemampuan anak dalam berpikir secara positif perlu ditumbuhkan dalam diri anak, agar pendidik bisa mengetahui ke arah mana anak didiknya berkembang sesuai dengan inovasinya masing-masing. Pendidik boleh mengarahkan, tetapi tidak untuk mengekangnya. Oleh sebab itu, tugas guru sebagai pendidik tidak hanya memberikan pengetahuan akademik, tetapi juga memiliki tugas untuk menjaga peserta didik dan menuntun peserta didik untuk mencapai keselamatan sesuai dengan kodratnya, sehingga dapat tercipta pendidikan yang memerdekakan peserta didik dan memanusiakan manusia. Tidak ada lagi pendidikan yang akan membelenggu peserta didik dan memaksa peserta didik. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, sehingga dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Maka, pendidikan bertujuan untuk menuntun atau membantu anak mendebalkan garis samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Dalam konteks pembelajaran saat ini, pendidik harus lebih mengenal teknologi agar menyesuaikan dengan kondisi dan proses pembelajaran. Pendidik seharusnya juga menyesuaikan berbagai diferensiasi yang ada, baik potensi peserta didik, gaya belajar peserta didik, gaya berpikir, minat, bakat, dan sebagainya. Pendidik juga harus mampu menyesuaikan penggunaan pendekatan, strategi, metode, teknik pembelajaran, media yang mampu melayani berbagai gaya belajar, baik audio, visual, dan kinestetik. Semua itu bisa menyesuaikan dengan kearifan lokal, apa yang dibutuhkan masyarakat, sehingga akan terbentuk manusia Indonesia yang merdeka, mandiri, inisiatif, berpikir kritis, berinovasi, berkarya, serta berbudi luhur.